Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Pausina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 14 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi saya akan melakukan supervisi akademik kepada salah satu rekan di SMA Negeri 14 Sinjai. Beliau adalah Ibu Nur Wahida, guru sosiologi. Jadi alhamdulillah beliau telah bersama dengan saya pada kesempatan ini untuk berbincang-bincang. Ya, Assalamualaikum Ibu Nur Wahida. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik Bu, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya masuk di kelasnya Ibu melakukan supervisi kelas. Jadi saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, tujuan dilakukannya supervisi Ibu untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Ya, tujuannya supaya Ibu memiliki persiapan awal, lebih rileks, sehingga nantinya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Oke ya. Baik Bu, ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Ya, tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik mampu membedakan dari bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Ya, baik Bu. Jadi ada satu ya Bu, peserta didik mampu membedakan bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Ya, baik Bu. Nah, menurut Ibu apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Ya, area pengembangan yang saya akan capai yaitu dalam bentuk pengetahuan. Ya, dalam bentuk pengetahuan ya Bu. Ya, apa atau bagaimana strategi yang nantinya akan Ibu terapkan di kelas? Ya, kebetulan materi saya tentang diferensiasi sosial, jadi strategi yang saya pakai sama dengan materi saya, yaitu saya membentuk kelompok kecil dari diferensiasi sosial itu sendiri. Ya, bentuk diferensiasi. Jadi Ibu akan menerapkan konsep berdiferensiasi ya Bu? Iya, berdiferensiasi. Nah, dalam menerapkan konsep berdiferensiasi itu metode apa yang Ibu gunakan? Oke, metode yang saya gunakan mungkin Ibu akan kaget atau mungkin tercengang mendengar metode yang saya gunakan, karena metode ini saya tidak pakai bahasa yang sering kita dengar secara bahasa ilmiah apa-apa. Jadi saya kembali ke bahasa lokal, bahasa daerah kami yang ada di sini. Jadi metode yang saya gunakan itu metode sifat se'er. Jadi metode sifat se'er itu artinya kalau di daerah kami di Barat artinya berkumpul bersama-sama, atau dengan bahasa yang sering kita dengar adalah berkolaborasi seperti itu. Baik Bu, sangat menarik sekali. Saya sudah tidak sabar ingin melihat metodenya Ibu yang dengan metode sifat se'er itu ya Bu. Ya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, di kelas berapa, hari apa, dan jam keberapa? Ya, saya juga tidak sabar kehadiran Ibu untuk masuk ke kelas saya menggunakan metode sifat se'er. Insya Allah saya akan mengajar di hari Selasa Ibu. Kebetulan di hari Selasa itu saya mengajar di kelas 11 kreatif di jam ketiga dan keempat. Ya, baik Bu. Jadi nanti di hari Selasa di jam 3.4 11 kreatif saya akan masuk di kelas Ibu ya. Saya akan mengamati dan mencatat proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan hal-hal yang terjadi di kelas. Ya. Baik Bu, jadi nanti setelah observasi saya akan kembali lagi nih bincang-bincang sama Ibu pas observasi ya Bu. Ya. Baik. Nah, baik Bu, sebelum kita akhiri pertemuan ini, menurut Ibu kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya bisa, istilahnya saya belum melakukan, tapi sudah ada istilahnya lukisan atau gambaran apa sih yang harus saya tampilkan yang mungkin bisa Ibu lihat perbedaan dari metode yang saya gunakan.
supaya saya bisa maksimal lagi menyampaikan materi, bisa anak-anak menangkap dengan dengan mudah dengan metode yang saya gunakan. Semoga anak-anak bisa antusias dengan metode sifat tadi. Ya, baik Bu. Jadi alhamdulillah Ibu telah menemukan apa sih yang akan Ibu lakukan ya. Dan sudah ada konsep, sudah ada bayangan. Berarti insya Allah nanti tinggal langsungnya. Ya, baik Bu. Pertemuan kita hari ini cukup sekian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tahap observasi dan juga pasca observasi ya Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Nur Wahidah sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang hari ini. Ya, karena percakapan kita hari ini dalam kegiatan praobservasi. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran dulu ya. Yang tidak hadir, Herbelia lagi sakit. Pak Herbelia cepat sehat. Ya, bisa kembali di tengah-tengah kita dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah. Kita eksekusi dulu ya supaya bisa semangat, lebih lebih fresh, supaya proses pembelajaran kita kali ini bisa. Eksekusinya tepuk-tepuk ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih. Sudah? Ya, baik anak-anakku sekalian. Ini pembelajaran yang pekan lalu kita sudah pelajari, jadi kita lanjutkan materinya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu kalian mampu membedakan bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Ibu sudah jelaskan pekan lalu. Ada yang masih ingat bentuk-bentuk diferensiasi sosial? Ya, silakan Haika. Bagus. Siapa lagi yang bisa? Ya, Harani dulu ya. Usia. Ada yang bisa lagi? Ya, dapat. Suku bangsa. Oke. Tentang bentuk-bentuk diferensiasi yang disebutkan oleh Damar tentang suku bangsa, Ibu akan memberikan. Jadi ada tuh metode yang Ibu gunakan hari ini apa? Sifat sere. Ya, metode sifat sere. Ada yang tahu apa artinya sifat sere? Ini kan sudah terbentuk kelompoknya, sudah terbagi suku apa yang akan kalian bahas. Sudah dipahami ya rubrik apa yang harus kalian cari tentang suku yang Ibu berikan. Ya, sudah paham ya? Ya, silahkan dikerjakan. Nanti kita presentasikan di atas jika sudah selesai. Silahkan. Ya, nanti kalau tentang deskripsi umum itu kalian ambil bagaimana letak suku itu, di mana tempatnya, provinsinya apa, letak geografisnya. Kita katakan deskripsi ini ya. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan mempersilahkan kepada kelompok pertama. Suku apa di sini? Bugis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami dengan materi suku Bugis. Baik, perkenalkan, saya Sari sebagai moderator dan di samping saya ada Admin dan Ulfahimah. Tradisi suku Bugis: tari mak padong, tari mak gelung, tari mak bisu, tari kipas,
Tradisi suku Bugis diantaranya tari Pak Geluh, tari Mat Bisu, tari kipas, gendang bulo, gendang mempeletek bola, mempadendang, kecapi, dan suling bambu. Mulai untuk mengajukan pertanyaan. Saya izin bertanya, apa yang dikatakan dengan mempadendang? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya saya mempersilahkan untuk Ibu Fahimah untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan mempadendang? Mempadendang dikenal juga sebagai pesta tani, adalah sebuah tradisi Bugis dalam mengucap syukur kepada Tuhan atas keberhasilan dalam pembawanan padi. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil penugasannya hari ini. Baik, Ibu akan ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi hari ini? Saya Bu, ya silakan Nak. Dengan mempelajari materi diferensiasi, kita dapat mengetahui berbagai suku di Indonesia. Dan sebagai anak bangsa, kita wajib melestarikan tradisi tersebut. Oke, beri aplaus. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak anak-anakku atas kerjasamanya. Insya Allah pekan depan kita akan memulai materi baru tentang stratifikasi sosial. Jadi ini kesinambungan dari materi tentang diferensiasi sosial yang kalian telah pelajari. Siapkan untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesainya pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada percakapan pasca observasi bersama saya Satria Pausina, CGP Angkatan 9 dari UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Nah, saya masih ditemani Ibu Nur Wahida. Beliau adalah guru sosiologi di UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Pak Adriawan Sair. Beliau adalah pengajar praktik PGP Angkatan 9 Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Satria. Ya, selamat datang Pak di sekolah kami di UPT SMA Negeri 14 Sinjai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Nur Wahida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik Bu, jadi di percakapan pasca observasi ini saya akan kembali menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu terkait proses pembelajaran di kelas dan rencana tindak lanjut ke depannya. Bagaimana Bu? Bisa kita mulai? Ya. Baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat observasi ini berlangsung? Ya, berbicara tentang perasaan, pasti rasanya tidak sedikit Ibu dan tegang. Saya tidak tahu harus buat apa di dalam kelas, karena kalau berbicara tentang observasi, ada yang mengira pasti, wah, apa yang harus kita lakukan di dalam. Tetapi kan sebelumnya ada pra observasi ya Bu. Tapi alhamdulillah itu sudah ada gambaran apa yang harus saya lakukan, dan yang di pikiran saya tentang negatif-negatif itu ternyata tidak seperti itu yang akan terjadi di dalam kelas. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu. Jadi awalnya Ibu tegang ya, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Iya, betul. Iya baik Bu. Nah, Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan tahapan-tahapan yang Ibu lakukan di kelas.
Berbicara tentang area pengembangan saya, Ibu, saya mengembangkan dari segi pengetahuannya, dan kebetulan saya menggunakan metode sifat serre. Ya, metode sifat serre ini, sifat serre itu adalah bahasa daerah kami, Ibu, ya, bahasa Konjo maksudnya. Artinya itu bersatu, bersama, dan berkolaborasi. Dan saya membagi kelompok kecil di dalamnya secara diferensiasi, dan kebetulan diferensiasi ini adalah materi yang saya bahas pada saat itu. Jadi saya menggunakan metode itu dan membaginya secara berdiferensiasi. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Bagaimana nih Ibu menilai diri Ibu sendiri dalam proses pembelajaran itu? Apakah menurut Ibu sudah berhasil atau bagaimana menurut Ibu? Iya, setelah saya menggunakan metode sifat serre tadi, saya lihat ada perbedaan. Biasanya kan kalau berkelompok anak-anak monoton saja. Iya. Berbeda dengan metode yang saya gunakan. Biasanya awalnya anak-anak cuma yang aktif saja, itu saja yang mencari jawaban, menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Tetapi saya menggunakan metode ini, anak-anak lebih antusias, Ibu, mencari materi, menempelkan. Kebetulan pada saat itu anak-anak menempel materi di karton manila. Jadi anak-anak lebih antusias. Wah, metode apa ini? Bagaimana caranya proses pembelajarannya, Ibu? Jadi yang dulunya hanya diam saja atau menunggu jawaban dari temannya, dia lebih, wah, ayo deh ikutan karena seru ini, tempel-tempel materi. Dia seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Jadi seperti itu juga yang saya amati di kelas. Memang sangat luar biasa kelasnya Ibu, bisa mengguncang kelas yang tadinya anak-anak tidak aktif menjadi aktif ya. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri apakah ada kekurangan atau masih adalah kekurangan yang Ibu rasakan atau sudah berjalan dengan maksimal menurut Ibu sendiri ya? Berbicara tentang kekurangan, Bu, iya, sebenarnya memang ada kekurangan pada saat itu, karena kan anak-anak excited sekali dengan metode yang saya gunakan, yang mereka mencari informasi dan menempelnya di karton manila, sehingga saya lupa merefleksi pada proses pembelajaran di situ. Seperti itu, jadi saya lupa merefleksinya itu. Iya, baik. Jadi Ibu menilai bahwa Ibu lupa untuk merefleksi ya terkait pembelajaran. Nah, menurut Ibu kira-kira penyebabnya itu apa? Iya, kan anak-anak itu saya bilang tadi excited, lebih leluasa lagi dalam mengerjakan, sehingga waktunya di situ tersita banyak, Ibu. Iya, tersita banyak. Jadi waktu yang saya gunakan di dalam terbatas, sehingga refleksi pada akhir pembelajaran itu tidak saya lakukan. Seperti itu. Baik Bu, jadi waktu ya Bu jadwalnya sudah selesai dan akhirnya Ibu tidak merefleksi saat itu ya. Baik Bu. Nah, kira-kira apa rencana tindak lanjut Ibu untuk pembelajaran ke depan? Ya, saya pakai dan kekurangan yang saya lupa itu yaitu refleksi. Jadi saya akan mengatur waktu supaya bisa maksimal dengan melibatkan siswa untuk menentukan berapa sih waktu yang bisa mereka lakukan di situ, supaya anak-anak bisa lebih amanah dan bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang mereka tentukan sendiri, Ibu. Seperti itu ya. Baik Bu, jadi Ibu ingin melibatkan ya untuk menentukan waktu agar menentukan waktu yang berapa sekali ya Bu. Baik Bu, jadi kira-kira kapan ini Ibu akan menerapkan hal seperti yang tadi katakan? Insya Allah saya akan menerapkan saat ini, Bu, karena kebetulan saya mengajar, jadi saya sudah memplanning memang apa yang harus saya lakukan di dalam kelas, sehingga kekurangan saya sebelumnya bisa saya realisasikan di dalam proses pembelajaran saat berikutnya. Ya, baik. Luar biasa sekali ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi itu bisa terrealisasi dan juga proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali Bu. Cukup sekian percakapan kita hari ini. Saya tunggu untuk bincang
bincang Ibu ke depannya ya. Siap. Terima kasih Bu Nur Wahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.